Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore kakak-kakak sekalian. Ya. Selamat sore Kak Haji. Selamat sore. Ya, terima kasih. Pertama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Kak Onyeng dan kakak-kakak dari Satgas Pramuka Peduli Kuarcap Banjarbaru ya, Kalimantan Selatan yang sudah mengundang kami untuk berbagi tentang penanganan ular terkait seringnya kegiatan kita di alam. Nah, ini ada beberapa materi akan kami coba share, singkat-singkat saja, nanti akan kita banyak diskusikan aja di belakang. Oke, memperkenalkan diri dulu, kami dari Yayasan Siok Ular Indonesia. Kita memang fokus untuk program edukasi dari tahun 2003. Didirikan tahun 2003 itu di Gedung Kuartir Nasional. Kebetulan memang pendiri ini 3 dari 4 orang pendiri adalah Purna Dewan Kerja Nasional, termasuk saya. Jadi waktu selesai tugas tahun 2003 kami mendirikan lembaga studi ular, dan lalu tahun 2010-2012 kita berproses menjadi yayasan sampai sekarang. Nah, misi kami adalah menjadi lembaga untuk program merubah paradigma. Jadi masyarakat itu yang sekarang berpikir negatif tentang ular, kita coba latih, kita coba beri pengertian bahwa ternyata tidak semua ular itu berbahaya. Ini misi yang kita gaungkan selama ini dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Ini program-program kami, ada rescue, handler, dan education. Ini kontak-kontak kami dan juga sosial media. Searching saja di Google Ular Indonesia itu insya Allah nyangkut ke kita semua dari YouTube, Facebook, Instagram, dan nomor HP saya juga kita publis sebagai Snack Rescue Nasional. Jadi kalau ada kasus konflik dengan ular, biasanya menghubungi di nomor ini. Ini beberapa referensi aktivitas klien-klien kita di seluruh Indonesia, sekilas saja. Nah, ini profil saya sedikit. Saya asli Jogja. Di bidang usaha, ini satu grup juga dengan Kak Onyeng, kami di IL, Experiential Learning. Kemudian saya juga aktif sebagai pembina pramuka di SMA dan juga andalan bina muda di Kuarda DIY. Alhamdulillah gara-gara ular dan pramuka saya sudah masuk 34 provinsi seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, dan sekarang mengembangkan outbound, IL, serta pelatihan-pelatihan tentang ular. Oke, nah kami menyebut diri tidak sebagai pawang, artinya kami tidak punya kekebalan terhadap ular. Yang kita lakukan adalah pelatihan karakter, mengenal ular dari sisi biologi dan logika. Jadi semua itu bisa berlatih sebetulnya, tidak harus pakai puasa atau sesajen atau apa. Itu kita nggak menggunakan metode itu, kita menggunakan pembelajaran biologi. Nah, ini fakta yang perlu dipahami bahwa ular itu sebetulnya tetangga kita. Ular itu ada di sekitar kita. Ular adalah bagian ekosistem yang dekat dengan manusia. Ini contoh-contoh kasusnya. Kemudian apalagi kita sering berkemah di habitat ular. Kalau slogannya Baden Powell kan kita harus selalu bersiap dalam kondisi terbaik dan terburuk. Jadi memang kita itu dekat dengan habitat ular. Kegiatan outdoor itu pasti bersentuhan dengan habitat ular. Nah, ada beberapa fakta yang perlu dipahami tentang ular. Pertama, ular ini adalah satwa liar yang habitatnya paling dekat. Kita keluar rumah sedikit saja ke sungai, ke pohonan, ke kebun kosong, itu kemungkinan dapat ularnya masih banyak. Apalagi di Kalimantan kan hutannya masih cukup banyak, rawa-rawa dan sebagainya. Jadi ular pasti akan mudah ditemui. Insting dia cari makan dan cari tempat sembunyi. Kalau mendapatkan area yang tidak terganggu, maka dia bereproduksi. Ini bulan-bulan penetasan telur ini, November, Desember ini. Biasanya akan ada booming ditemukan anak-anak kobra di bulan ini. Nah, kita juga perlu ingat adanya food chains, bahwa ular itu adalah rantai makanan yang penting karena harus makan hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Semua hewan yang makan tumbuhan itu akan dimakan juga sama ular. Ada spesies-spesies yang memang sudah disiapkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem ini. Jadi kita perlu tetap menjaga ular agar food chain-nya juga tidak terganggu. Ini contoh-contohnya aja. Kita juga harus ingat bahwa ular adalah makanan burung karnivora
makanannya biawak, makanannya musang, jadi keberadaan ular di lingkungan kita ini juga perlu dijaga. Ini contoh beberapa spesies ular yang makan mangsanya dari siput, telur, sampai buaya, burung, dan sebagainya. Jadi ular itu hewan yang unik, dia sangat efisien untuk membantu kita menjaga populasi hewan yang lain. Dibayangkan kalau misalnya nggak ada ular, maka akan ada ledakan populasi kodok, ledakan populasi tikus, dan hama-hama lain yang justru merugikan. Ya. Kemudian, nah kita akan sedikit mengenal tentang biologi, ini sekilas saja. Nanti file ini kita share ke teman-teman, saya share PDF-nya. Ini hanya sekilas bahwa ular itu nggak punya kaki, kemudian dia bersisik, dia berdarah dingin atau ektotermik. Ini organ dalamnya ular juga sama dengan hewan lain, ya, jantung, paru-paru, hati, dan sebagainya. Kemudian warna ular macam-macam. Kata kuncinya adalah warna ular itu tidak mempengaruhi tingkat bisa, juga perlu dipahami. Jadi kalau ada mitos ular warnanya cerah berbisa tinggi itu tidak benar, atau yang gelap itu tidak berbisa itu tidak benar. Warna tidak menentukan tingkat bisa. Ular punya mata, tapi matanya rabun, tidak bisa melihat sejelas kita atau sejelas kucing gitu, jadi hanya melihat bayangan. Nah, ini tips jika ketemu ular, karena matanya rabun, dia hanya mendeteksi bayangan. Maka kalau kita ketemu ular di depan kita harus melakukan stop. Silent thinking, observe, prepare, atau diem. Jangan bergerak, kita berpikir ularnya ini berbahaya atau tidak, kemudian kita lihat kanan kiri, observe. Kalau mau mundur, kalau mau bergerak, kita bisa mengamankan diri dengan baik. Oke, nah ini yang kadang mitos, ular itu udah punya telinga, dia tuli. Jadi kita kalau mau teriak-teriak di dekat ular percuma, ularnya nggak dengar. Jadi perlu dipahami juga, karena dia hanya respon gerakan. Itulah makanya tadi prinsip stop itu penting. Dan kadang-kadang orang masih berpikir kalau teriak-teriak itu ularnya terganggu, padahal sebetulnya enggak. Nah, kenapa fenomena ada ular menari ketika disuling menggunakan suling? Ini sulingnya itu hanya untuk hiburan. Ular itu mengikuti gerakan sulingnya, jadi sulingnya akan selalu bergerak-gerak. Nah, karena gerakan sulingnya itu, maka ularnya bergerak seolah-olah menari. Padahal itu karena gerakan, bukan karena suara. Ini ada di mana aja sih ular? Ada yang tinggal di arboreal atau di pohon, ada yang di tanah atau terestrial. Akuatik itu ular laut. Di Kalimantan banyak sekali juga ular laut ditemukan. Kemudian semi akuatik itu rawa-rawa, sungai, kolam yang makanannya ikan, dan ular gurun. Cuman Indonesia nggak punya gurun pasir, jadi kita nggak punya reptil, ular deri yang ekornya gerak-gerak itu. Oke, ini menelan mangsa, ular bisa makan 10 kali lipat besar kepalanya. Kemarin beberapa kasus kan ular piton di Sulawesi makan orang, kemudian saya pernah masuk di Kalimantan Timur makan beruang, kemudian makan buaya, itu karena dia bisa melebarkan rahangnya cukup besar. Nah, ini gigi-gigi ular, ada yang gigi taringnya berbisa, ada yang tidak berbisa. Bahwa ternyata tidak semua ular itu punya taring bisa. Yang berbisa itu adalah yang opistoglypha atau taring bisanya di belakang, kemudian proteroglypha taring bisanya di depan, dan solenoglypha yang taring bisanya berlipat. Kalau yang aglypha ini tidak berbisa. Oke. Nah, di dunia ini yang paling banyak itu justru yang aglypha. Ada 80% spesies di dunia ini malah justru tidak berbisa. Ini contoh gambar visualnya, ada ular piton. Kemudian ya ini gigi-giginya kecil-kecil seperti ini kayak gigi kayak mata gergaji, jadi menjorok ke dalam mata kail gitu. Itu bisa merobek kulit meskipun tidak berbisa. Kemudian tadi yang taringnya di belakang, kemudian taring di depan kayak king cobra, dan taring yang bisa dilipat. Jadi ular itu tipe giginya beda-beda. Oke. Kemudian, nah ini taring bisa. Taring bisa ini
ada sambungannya dengan kelenjar. Jadi kita perlu pahami bahwa bisa ular itu hanya ada di kepala. Bisa ular tidak berada di badan atau di ekor. Oke, sekilas ini tentang biologi agar kita paham bahwa ular ini sangat efektif, dia pemburu efektif dan ada di sekitar kita ya. Perlu dibedakan juga. Kalau ada yang cerita ular itu berkaki, itu sebetulnya bukan ular, itu adalah kadal. Kadal yang memang panjang, ada kadal yang sampai 1 meter, tapi kakinya 4, 2 di depan, 2 di belakang. Orang anggapnya ular berkaki, padahal itu bukan ular, itu adalah kadal. Oke, kalau ada yang mau tanya, monggo langsung di list di chat juga boleh. Nanti sambil kita terus karena waktunya akan banyak diskusi nanti ya. Oke. Kemudian, nah ini mitos ular takut pada garam itu adalah mitos. Apalagi kita di pramuka, kakak pembina kadang melatih kalau mau kemah tebar garam di sekeliling tenda. Padahal ular itu tidak takut sama garam. Kenapa? Karena dia bersisik. Yang takut sama garam adalah lintah, siput, keong yang berlendir, hewan-hewan yang berlendir. Tapi kalau ular enggak, dia enggak takut, dia akan tetap lewat aja. Jadi sekarang kalau mau berkemah nggak perlu tebar-tebar garam ya, percuma juga. Kemudian, nah ini ular masuk rumah, mitosnya itu pertanda tidak baik. Padahal sebetulnya ular masuk rumah ya karena cari makan atau cari tempat sembunyi. Atau misalnya sekarang hujan deras, banjir, dia ingin mencari tempat yang teduh, kering, maka dia masuk ke rumah-rumah penduduk. Itu yang terjadi. Bukan karena mistis atau santet atau apa, tapi karena memang habitat ularnya di dekat kita. Nah ini juga mitos makan empedu ular itu bisa bikin sehat. Itu juga tidak sepenuhnya benar karena tidak ada referensi medisnya yang menjelaskan tentang itu. Itu sama aja kalau kita makan sate atau tongseng kambing, sapi gitu. Jadi mending kita makan yang haram, yang halal saja. Makan ular kan haram karena dia hewan bertaring. Oke, nah ini beberapa spesies ular di Kalimantan itu cukup lengkap. Ada ular yang berbisa menengah, tinggi, dan ular raksasa. Di Indonesia juga cukup lengkap, ada 348 spesies yang merata. Ini saya coba ulas sedikit-sedikit saja. Ciri khas ular, bagaimana membedakan ular itu berbisa atau tidak berbisa. Ini panduan umum, hanya beberapa perkecualian perlu kita perhatikan. Misalnya ular berbisa tinggi gerakannya lambat, karena dia punya bisa kan, tenang, dia nggak takut sama musuh. Kalau ular yang berbisa rendah, gerakannya justru cepat. Pengennya kabur, takut sama musuh dia. Cuman perkecualiannya di kobra. Kobra itu berbisa tinggi tapi gerakannya cepat. King cobra berbisa tinggi tapi gerakannya cepat. Kemudian ular berbisa tinggi biasanya cari makan malam hari. Jadi kalau kita jelajah malam atau pengembaraan malam-malam harus hati-hati kalau ada ular yang lewat. Kita harus pakai sepatu. Karena ular yang lewat di malam hari cenderung berbisa tinggi. Nah, yang siang hari itu biasanya tidak berbisa. Bentuk kepala segitiga, tapi ada juga perkecualiannya. Kobra misalnya dia bentuk kepalanya oval, bulat, tapi dia berbisa tinggi. Memiliki taring bisa dan gigitannya. Kadang-kadang ular berbisa tinggi itu makan sesama ular. Gitu. Ini perbedaan umum ya, tapi lebih baik kita menghafalkan kalau spesies ular. Ini contohnya. Nah ini yang baru sedang banyak keluar di rumah-rumah, ini ular cicak atau ular genteng. Ini habitatnya di rumah kita, di gedung-gedung, di rumah, karena dia makanannya cicak. Kalau nggak ada ular ini di sekitar pemukiman kita, justru ada ledakan populasi cicak. Cicak ini kan nggak ada yang makan. Nah yang makan tuh ya ini, ular cicak ini. Dia tidak berbisa, tidak berbahaya, paling cuma 70 cm, kecil satu telunjuk besarnya. Tapi ya karena ular tiba-tiba jatuh di plafon, di depan ruang tunggu, ruang tamu, orang jadi panik terus dibunuh. Padahal sebetulnya dia membantu kita menjaga populasi cicak di rumah. Ini ular Lycodon. Banyak sekarang, baru banyak kasus ular ini ditemukan. Kemudian ular hijau, ekor abu-abu, ini hampir di semua pulau besar ada. Ini juga tidak berbisa. Kemudian ular tampar, Dendrohalpis pictus ini juga tidak berbisa. Ini makan serangga, jangkrik, belalang, itu dimakan sama dia biar tanaman itu enggak dimakan belalang, maka ular ini juga diperlukan.
Nah, ini yang ada di Kalimantan dan Sumatera, Bangka Belitung, sebagian Jawa. Ini ular terbang orang nyebutnya, tapi dia tidak terbang dari bawah ke atas, dia hanya lompat saja dari ketinggian atas menuju ke bawah. Tapi karena dia bisa ngikutin angin, jadi lompatannya bisa agak jauh, bisa nyampe 100 meter. Ini tidak berbisa juga, paradisi. Hanya gatal-gatal. Gatal-gatal itu dibersihkan pakai antiseptik, udah sembuh. Itu contohnya. Dan ini ular siput, yang di sawah-sawah itu ada keong, siput. Nah, itu ada yang makan juga, caranya dengan sedot. Nggak dimakan sama cangkangnya. Ini unik, ini tidak berbisa. Ini hanya sekilas-sekilas saja tentang ular. Nanti kalau mau dikupas kita punya 300-an ular itu cukup lama. Ya, ini ular pipa, warnanya ada putih hitamnya di bawah. Kadang-kadang orang kaget atau takut dengan ular ini karena dianggap berbisa tinggi. Padahal ini tidak berbisa. Banyak di sawah-sawah. Nah, kalau berbisa menengah ini ada Boiga dendropila, atau cincin emas, suka dipakai atraksi. Ini berbisa menengah, taringnya di belakang, suka makan burung. Ini kalau gigit hanya bengkak lokal, tidak perlu penanganan spesialis atau dikasih antivenom, nggak perlu, cukup dibersihkan saja, makan minum yang bergizi, nanti dia akan sembuh. Ini ular bajing, itu juga sama, makanannya burung, kadang-kadang suka masuk ke sangkar-sangkar burung. Itu ular-ular yang berbisa menengah. Kemudian ular ahetula atau ular hijau, dadung, ini juga berbisa menengah. Ini banyak di kebun-kebun, di pohon-pohon bambu. Ini ular makan ikan di sungai-sungai, rawa-rawa atau kolam. Kemudian ini juga sama, yang di jenis ini juga kadut lumpur, ini makan ikan juga. Ini yang berbisa menengah, jadi efeknya bengkak saja di luka, tidak sampai mematikan. Nah, kalau ini berbisa tinggi. Berbisa tinggi ada banyak ular laut yang suka main di laut, hati-hati. Semua ular laut itu adalah ular yang berbisa tinggi. Dia mematikan. Di Indonesia belum ada antivenomnya. Belum ada cairan yang untuk melumpuhkan bisanya. Ular tanah, ini banyak di kebun sawit di Kalimantan. Saya pernah masuk ke Ketapang, di beberapa tempat di Kalimantan, kita pernah review ular ini di kebun sawit. Banyak pekerja sawit yang kena gigit ular ini. Ini juga berbisa tinggi. Atau ular tanah, orai gibuk. Kalau di Kalimantan ada yang nyebutnya untuk. Ularnya sama. Kemudian ini ular yang unik, dia kecil, ada di kompos-kompos daun kering, lehernya merah. Dia berbisa dan beracun. Jadi gigitannya berbisa, berbahaya, lehernya yang merah itu kalau kita pegang saja kita sudah keracunan. Itu ular unik ini memang. Di seluruh dunia baru ada satu penelitian yang menunjukkan ular yang berbisa dan beracun. Ini ular weling, Bungarus candidus, ini juga menyerang saraf, berbahaya, hati-hati kalau kegiatan malam atau kemah di tepi sungai, banyak ular ini akan lewat kanan kiri mendekati tenda kita. Apalagi kita buka api unggun atau buka lampu, dia akan mendekati cahaya. Ini ular welang, yang tadi weling, ini welang ya, ini ukurannya agak besar, sama berbisa tinggi juga, makanannya ular. Justru ular-ular yang berbisa tinggi ini juga perlu kita jaga karena dia makan sesama ular, dia predator, dia jaga ekosistem agar jangan terlalu banyak ular juga di ekosistem. Maka ular-ular yang seperti ini juga perlu kita jaga. Ini ular hijau ekor merah, viper, hati-hati di semak-semak, di ilalang. Ular ini juga kadang kalau kita kesentuh sedikit dia langsung gigit. Ya. Nah, ini ular kobra. Di Indonesia ada 2 spesies, Naja swiettetrik dan Naja sumatranus. Di Kalimantan tuh banyak Naja sumatranus yang dia bisa nyembur. Semburannya bisa nyampe 3 meter. Jadi dia parabol 3 meter gitu. Banyak nyerang ke mata. Saya kebetulan kena di Samarinda awal tahun ini, bulan Januari, waktu pelatihan di sana, mata saya kena sembur ular ini. Kalau penanganannya benar, kita bisa pulih kembali. Tapi kalau penanganan awalnya salah, bisa menyebabkan buta.
Ini ular king cobra. Ular king cobra itu ular yang makan ular. Ya, ular yang makan ular ini dia bisa panjang sampai 5 meter. Nah, ular ini dia banyak di kebun sawit. Ya. Banyak di kebun sawit dan di hutan ya. Sekarang baru krisis karena banyak diburu orang. Jadi ya, ini baru ini Mas. Baru makan ular king cobra sebentar ya. Nah, ini berbisa tinggi juga. Jadi harus hati-hati. Belum ada antivenomnya di Indonesia, kita harus impor dari Thailand. Oke, banyak kasus gigit ular ini juga fatal sampai meninggal. Oke, nah ini juga penting, ular raksasa. Ular raksasa ini ada di Kalimantan, bisa tembus rekor sampai 12 meter. Pernah ditemukan. Normalnya tuh 9 sampai 10 meter aja, tapi karena di alam nggak ada yang ganggu, jadi dia sampai panjang. Dia ukurannya sangat besar. Kalau ketemu ular ini harus lebih dari 3 orang menangani, jadi nggak boleh sendirian, karena beritanya mematikan. Oke. Kemudian ini juga khas Sumatera dan Kalimantan, Piton kurtus atau sowo kendang. Ini agak pendek badannya, buntek gitu. Makanannya ayam, unggas, tikus. Ini Bivitatus sudah dilindungi. Di Kalimantan ada, di Jawa, di Sumatera ada. Kemudian ini Timorensis, Piton Timorensis itu hanya dari Pulau Timur, seluruh dunia nggak ada, karena dia endemik. Kemudian ular sancap bulan, ini hanya ada di Papua, Borrelia boelani, ini juga endemik. Agak susah ditemukan sekarang, sudah dilindungi. Kemudian ular hijau, Morelia viridis atau ular pohon, ini juga dilindungi. Oke. Nah, sekarang penanganan gigitan. Gigitan ular ini sekarang update-nya WHO ya. Ini sekilas-sekilas saja perlu kita pahami bahwa beberapa aturan lama sudah nggak boleh dipakai. Jadi kita sekarang harus pakai update WHO 2016. Bahaya ular itu ada 2, biologi dan psikologi. Nah, kita fokus di biologinya. Kalau psikologi ini lebih banyak ke ketakutan. Tapi kalau biologi ini ada efek gigitan berbisa, tidak berbisa, dan sebagainya. Nah, kalau digigit ular tidak berbisa, kita tenang saja, cukup bersihkan lukanya, pakai antiseptik, pakai air yang mengalir, tidak perlu sampai dikasih antivenom atau disuntik. Yang penting infeksi atau mencegah infeksi saja. Itu yang harus dilakukan ketika digigit ular tidak berbisa. Nah, kita harus yakin bahwa yang digigit itu ularnya tidak berbisa. Jadi harus mengenal ular dulu memang. Ada ciri-cirinya juga nanti. Nah, kalau berbisa menengah itu efeknya agak demam dan mual. Jadi kayak kesengat tawon, mungkin kalau ada yang pernah kasus kesengat tawon, nah rasanya seperti itu. Efeknya lokal saja. Yang perlu kita lakukan adalah dibersihkan lukanya, makan suplemen, dan minum madu, susu, telur, sate, tongseng, pokoknya yang enak-enak suruh makan. Itu nanti terupgrade sendiri imunitasnya. Jadi nggak perlu sampai dimasukin obat atau dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau yang berbisa tinggi, ini perlu kita pahami, bisa ular itu ada yang menyerang saraf, neurotoksin, dan yang hemotoksin, menyerang darah. 2 hal ini perlu dicek dulu agar pengobatannya harus benar. Ini contoh efek neurotoksin. Neurotoksin itu contohnya yang melang-meling tadi, yang putih hitam. Itu dia langsung menyerang saraf. Kalau kita gigit ular itu, biasanya 1 jam udah kehilangan kesadaran. Nge-fly gitu, kayak nggak sadar. Ngomong aja udah meracau, kadang-kadang nafasnya langsung berhenti. Jadi harus pakai bantuan nafas. Itu neurotoksin. Kalau hemotoksin ini nyerang darah. Sampai ada bulai, kayak luka bakar, darahnya bocor, ada pembengkakan. Ini biasanya keluarga Viper yang taringnya bisa melipat. Di Sumatera, Kalimantan, Jawa, banyak korban ini salah penanganan, justru malah diamputasi.
Padahal sebetulnya kalau dilakukan treatment medis yang betul nggak perlu sampai amputasi. Mungkin membekas, tapi tidak perlu sampai amputasi. Nah, ini kondisi lokal dan sistemik, ini bahasa medis saja. Penjelasan singkat, kita perlu menjaga agar korban itu hanya di fase lokal saja, jangan sampai masuk ke fase sistemik. Karena kalau sudah masuk fase sistemik, itu harus masuk antivenom. Nah, nanti bagaimana caranya? Dengan teknik imobilisasi. Ini yang sekarang dianjurkan oleh WHO, digigit ular berbisa tinggi, itu harus memasang bide, kayak kita patah tulang. Kalau kaki yang kena berarti full bide sampai ke paha, kalau tangan berarti full bide sampai ke lengan atas. Agar apa? Agar lukanya nggak boleh banyak gerakan. Semakin banyak gerakan, maka semakin mempercepat proses tadi, fase lokal menjadi fase sistemik. Sementara tugas kita sebagai first responder atau orang yang menolong pertama kali itu mencegah fase lokal menjadi fase sistemik. Dia cukup ditahan di fase lokal saja. Nah, mau pergi kemanapun kegiatan, sebaiknya selalu bawa bidai, selalu membawa mitela, antiseptik, dan sebagainya. Itu udah peralatan standar kalau kita kegiatan di alam terbuka. Kalau nggak ada kayu, ya kita manfaatin alat yang ada. Karton, mungkin matras, bambu, dan sebagainya. Prinsipnya adalah imobilisasi, tidak boleh banyak gerakan. Nah, ini selama perjalanan perlu diperhatikan, kondisinya harus stabil, ada prinsip airway, ABC, airway, breathing, circulation, posisi pemulihan, kemudian cek korban yang gigit itu ciri-cirinya kayak apa. Karena nanti treatment di medis akan berbeda. Nah, ini antivenom. Indonesia punya 77 spesies ular berbisa, tapi kita baru siap hanya untuk 3 spesies. Ular tanah, ular welang, dan ular kobra. Thailand, sebagai perbandingan, dia punya 40 spesies ular berbisa dan punya 40 antivenom. Masing-masing sudah disiapkan. Indonesia sangat jauh tertinggal. Makanya kita banyak belanja atau impor dari luar. Yang sabu 2, ini sabu 1 ini bikinan Bio Farma, serum antibisa ular itu Bio Farma. Kalau sabu 2 ini bikinan Australia. Ini untuk ular-ular Papua. Brown snake, tiger snake. Kalau yang Bio Farma ini satu botol harganya 1.200.000 di Jogja. Di Jakarta sekitar 1,5 jutaan, satu ampul. Sebagai bayangan, kalau kegigit kobra itu butuh minimal 6 ampul. Jadi nggak cuma 1, tapi 6. Masuknya harus lewat infus. 2 ampul, istirahat 6 jam, 2 ampul, istirahat 6 jam, 2 ampul. Nah, kalau yang ini, yang sabu 2, karena impor dari Australia, harganya sekitar 20 jutaan, satu ampul. Jadi memang kita krisis antivenom dan memang perlu didorong untuk produksi lebih banyak lagi. Nah, kalau digigit ular piton, dia tidak berbisa, tapi efeknya pendarahan terbuka. Jadi penanganannya kayak kita menghentikan pendarahan dengan tekan, tahan, tinggikan. Jadi tidak boleh ditorniket. Sudah tidak boleh diikat, hanya tekan, tahan, tinggikan. Nanti lama-lama dia darahnya berhenti sendiri. Kalau penanganannya salah, bisa jadi luka sobek. Jadi kegigit piton kemudian ditarik. Ini bisa luka sobek dan harus dijahit di rumah sakit. Ini korban waktu itu kegigit piton, nggak tahan sakit terus ditarik. Karena ngunci kan dia, giginya kan kayak mata kail gitu, masuk ngunci melengkung, kemudian kalau ditarik ya kalah daging kita. Dia harus hati-hati. Nah, ini kalau kesembur, yang disemburkan ular kobra itu adalah bisa, bukan air ludah ya. Jadi kalau kena tangan kita sehat, nggak ada luka, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada luka kebuka, berarti penanganannya sama dengan kegigit. Nah, kalau kena mata, bisa menyebabkan buta. Yang harus dilakukan kalau kita kesembur kobra adalah pertama tidak boleh digosok, nggak boleh diucek, nggak boleh digosok-gosok atau ditempelin daun sirih atau dikasih daun-daunan, itu nggak perlu. Cukup dikasih irigasi aja, kayak di air mengalir. Waktu saya kena di Samarinda itu pakai air keran di masjid, terus dikucur terus sampai akhirnya adem, dingin, karena rasanya panas. Perkiraan kalau di lapangan ya 5-7 liter lah. Jadi ini treatment di lapangan. Nanti kalau memang masih berasa sakit, harus bawa ke rumah sakit, tapi kalau di lapangan jauh dari rumah sakit, cukup dengan diirigasi nanti sembuh sendiri. Oke, ini tadi tentang belitan, hati-hati. Kalau kita dibelit ular,
amankan leher. Kalau dibelit kaki, kasih satu kaki, jangan dua-duanya kena belit, biar kita masih bisa berjalan. Karena leher ini vital, begitu kita kecekik, kita bisa kehilangan kesadaran. Oke, terakhir tentang handling. Tujuan handling ini untuk mengamankan ular tanpa melukai, bukan untuk membunuh. Kemudian agar lingkungannya aman, kita aman, dan ekosistem tetap terjaga. Kalau ada ular masuk ke dalam tenda waktu kita kemah, maka handling dengan baik, jangan sampai kita kena gigit, ularnya juga jangan sampai kesakitan, terus dibuang agak jauh dari area perkemahan. Kalau tidak kenal spesiesnya, ini ularnya berbisa atau tidak, maka anggap itu berbisa. Kemudian gunakan alat, mau trekking pole, mau tongkat. Kalau kami standarnya kita punya hook, pengait sama grab ya, jepit. Kalau ini memang standar untuk handling. Tapi kalau enggak, apa aja yang ada di lapangan bisa kita pakai. Yang penting jangan langsung pegang pakai tangan. Kemudian tidak harus pegang kepala. Setelah itu jangan dibawa pulang, dilepaskan kembali atau dipindahkan di luar trek. Ini contoh-contoh mengaitnya, ada penjepit sama dikait untuk dipindahkan. Gitu. Ini teknik-teknik umum saja. Oke, terima kasih sekilas dari saya. Harusnya materinya banyak, tapi kita memancing pertanyaan saja. Saya kembalikan ke moderator dan kakak sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Aji untuk materi yang sudah disampaikan. Materinya cukup menarik. Mungkin dari kakak-kakak yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penanganan ular? Mungkin bisa 2 atau 3 pertanyaan. Oke, mungkin saya mengawali dulu ya. Kayaknya saya penasaran ini Kak Aji. Ya, silakan Kak Onyeng, silakan. Kak Onyeng, silakan. Siap. Kak Aji, tadi udah dijelasin ya bahwa ada psikologi, ada fisik ya istilahnya gitu ya. Saya ini mungkin termasuk orang yang psikologi kayaknya awalnya, karena saya masuk agak geli, agak gimana ya kalau ngomongin bicara mengenai ular gitu. Ya, jujur saja sebetulnya Kak Aji ini diberani-beranikan ini. Karena nggak ada ularnya. Oke. Tapi mungkin begini Kak Aji, saya tertarik mengenai yang pertama mengenai stop gitu ya. Karena mungkin selama ini kita tahu gitu, ada ular kemudian lari gitu ya. Atau ya seperti Kak Aji bilang tadi berteriak gitu ya, seperti apa gitu kan. Bahwa ternyata kalau ada ular kita justru diam gitu. Nah, saya punya pengalaman, bukan saya Kak Aji tapi teman, waktu itu dia mau sholat subuh, jadi dalam keadaan gelap ya. Kemudian dia mau ngambil wudu, tiba-tiba digigit gitu. Dia langsung melakukan aksi, mungkin ularnya dipukul sampai mati. Kemudian waktu itu langsung dia ikat lukanya. Habis dia ikat, kemudian dia tetap ngambil wudu, kemudian sholat. Kemudian setelah itu dia naik motor sendirian ke rumah sakit gitu. Dan sampai rumah sakit, saya tidak begitu ini prosesnya. Tapi yang jelas katanya di rumah sakit cuman diperhatikan ada taringnya yang tertinggal apa tidak gitu aja sih. Kemudian dia dibolehkan pulang. Tapi sempat diinpus juga apa segala macam dia katanya. Nah, jadi waktu itu mungkin kita refleks gitu ya, kalau digigit, cuman dia berpikirnya harus menemukan ular yang menggigit gitu. Apakah memang seperti itu? Atau kalau kita digigit, langsung kita melakukan apa yang kita bisa seperti Kak Aji bilang tadi, mungkin dibersihkan lukanya atau apa segala macam. Mungkin itu Kak Aji, terima kasih. Siap. Langsung dijawab aja ya, Mas Rizky. Ya, silakan Kak, langsung dijawab. Silakan. Terima kasih. Jadi begini, Kak Onyeng, ini menarik juga, ada pertanyaan tertulis ini dari Kak Yoga Febri tentang ada pertanyaan juga ya. Jadi sekaligus saja. Jadi sekarang langkah pertama yang penting ketika digigit ular memang harus mengenali spesiesnya dulu. Betul, tindakan itu harus dicari dulu ularnya atau paling enggak ciri-cirinya agar penanganannya benar. Kalau yang menggigit ini tidak berbisa,
maka tidak boleh dimasukin antivenom. Bahkan antivenom itu hanya boleh diberikan untuk ular-ular yang memang peruntukannya. Jadi nggak boleh sembarangan. Yang kedua, penanganan selanjutnya jika memang itu tidak berbisa, betul cukup dibersihkan lukanya saja. Nggak perlu sampai diikat, nggak perlu sampai dimobilisasi atau dipasang bidet. Itu nggak perlu. Nah, yang dilakukan oleh teman tadi secara psikologis itu takut, kemudian panik dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika di perjalanan ini juga harus dijaga. Kadang kalau orang panik itu justru melakukan aktivitas yang berlebihan, jadi lukanya itu malah nggak terawat. Kalau itu berbisa tinggi, justru malah mempercepat proses jadi sistemik. Begitu. Kalau KO-nya sendiri, mungkin kasusnya sekarang opidiofobia. Jadi ada fobia ketakutan berlebihan pada ular. Itu ada terapinya, Kak. Nanti kalau perlu latihan lagi sama saya. Biar berani ular. Oke, terus untuk mengikat. Ini pertanyaannya Kak Yoga Febri di chat ya. Iya, benar. Betul. Jadi sekarang sudah tidak dianjurkan ketika digigit ular itu diikat. Kenapa? Karena ternyata bisa ular itu tidak melalui darah. Dia mengalir di tubuh kita melalui getah bening. Jadi percuma kalau diikat, darahnya nggak pengaruh. Darahnya itu adalah korban yang dihancurkan, bukan transportasinya bisa. Gitu. Jadi nggak efektif. Yang kedua, kalau diikat, justru akan jadi nekrosis, pembusukan. Misalnya jempol saya kegigit kobra, kemudian di sini saya ikat, maka ini akan membusuk. Kalau ini sudah membusuk, satu-satunya cara adalah potong, amputasi. Jadi malah justru rugi. Jadi sekarang sarannya WHO udah nggak perlu diikat, dibiarkan saja, tapi tetap dibidet agar bisanya hanya berkumpul di sini, lalu bergerak pelan-pelan ke atas. Nah itu kita handle nanti di medis ada istilahnya RPP test, ada pemberian analgesik, ada antibiotik dan sebagainya. Begitu Kak, sudah tidak boleh diikat, nggak boleh disobek, nggak boleh disedot, itu sudah nggak boleh sekarang. Oke, saya kembalikan, monggo Kak Rizky. Oke, baik Kak. Ini saya ingin bertanya juga nih Kak, sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan yang lain ya. Silakan. Ini terkait gigitan ular nih Kak. Yang seperti Kakak bilang tadi, kalau ular piton contohnya menggigit itu cengkeramannya kuat. Nah, itu penanganan ketika kita digigit itu seperti apa Kak? Apakah kita tarik langsung atau ada penanganan lain untuk melepas gigitan dari ular piton itu Kak? Seperti itu Kak, silakan. Siap, pertanyaan bagus. Jadi ular ini kalau gigit dia akan ngunci Mas, ngunci nggak mau melepas. Bentar. Dia nggak akan mau melepas. Kalau kayaknya ini ada videonya, saya coba buka videonya ya. Oke, siap Pak. Ya, yang ini bisa dibuka kan? Ini kalau aku buka videonya bisa nggak? Semoga bisa. Jadi kalau kita disentuh atau digigit ular, dia akan ngunci. Karena ngunci, maka kita nggak boleh menarik. Karena kalau kita sampai menarik, itu justru malah merugikan kita sendiri. Caranya, ini coba saya stretch ya. Moga-moga bisa. Suaranya kedengaran nggak? Share komputer. Salah posisi. Dilepas, tangannya dibuka. Ya, nah itu caranya dimasukkan ke dalam air, Mas. Tangannya jangan menggenggam. Ini ke kunci, ini waktu pelatihan di Balikpapan. Nggak usah dibuka, nggak apa-apa, Pak. Jadi tangannya itu masuk ke kunci mulutnya. Tenang, kasih betadin. Ya, dimasukkan ke dalam air. Kasih betadin. Ini contoh kasus ya. Nyangkut ini. Oke. Sakitnya. Ya, langsung diangkat. Ya, gitu Mas. Jadi idenya adalah dimasukkan ke dalam air semuanya bersama kepala-kepalanya, nanti dia akan melepas sendiri. Yang penting belitanya diurai dulu. Kemudian setelah itu keluar,
dibuka, begitu mulutnya sudah membuka, langsung diamankan kepalanya, lukanya dinaikkan untuk menghentikan pendarahan. Karena kalau ditarik, kita pasti akan sobek. Itu Mas Rizky. Ya, monggo. Baik, terima kasih Kak. Berarti lebih baik dibiarin dulu ya Kak, jangan ditarik ya. Betul, betul. Karena kalau ditarik memungkinkan kulit kita yang robek gitu ya Kak, dan menyebabkan luka ya. Kulitnya kalah. Ya, betul, betul. Baik teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, mau izin Kak. Ya, silakan Kak Buhori. Oke, mau izin Kak Ji. Silakan Kak. Oke, ya sebelumnya perkenalkan nama saya Bukhari dari Satgas Pramuka Peduli Kota Banjarbaru. Nah, ini mungkin Kak mewakili teman-teman yang lain, mungkin senasib dengan saya. Gimana Kak menangani rasa geli terhadap ular? Takut enggak sih, cuman rasa geli. Nah, itu Mas. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Jadi gini, geli itu karena di pikiran kita, di benak kita itu sudah ditanam dari kecil bahwa ular itu takut, ular itu menakutkan, ular itu berbisa, mematikan, dan juga berlendir atau jijik. Dari kecil kan kita sudah didoktrin kayak gitu sama orang tua. Jangan main ular, ABC, dan sebagainya. Akhirnya itu tertanam di bawah alam bawah sadar. Cara mengatasinya adalah belajar seperti ini, Kak. Harus ada orang yang ngajarin, harus ada orang yang melatih, menemani untuk handling ular. Bahkan kalau perlu, kalau misalnya saya di sana, saya bawakan ularnya, saya tunjukkan bahwa ular itu ternyata nggak jijik, dia nggak berlendir, dia kalau habis dimandiin ya nggak berbau, nggak amis, dan sebagainya. Mungkin dari situ baru akan berasa. Bahwa otot itu bergerak, bikin geli ya itu memang karena kebiasaan saja. Mungkin sama dengan kita megang tali yang bergerak gitu, megang talikan mantel sambil digeret gitu kan, rasanya hampir mirip lah. Tapi kalau ular mungkin gerakannya agak nyentuh-nyentuh sedikit gitu. Itu hanya karena kebiasaan saja. Nanti akan banyak sering membaca, lihat video itu, semoga bisa kita mainin. Boleh Kak, kapan-kapan ke Banjarbaru, siap. Oke, wajib. Ya, kita bikin pelatihan di sana. Oke, thank you Kak. Siap, mari. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Yoga. Waktu kecil beliau kalau kelilit ular itu langsung dibunuh Kak, katanya. Lalu apa yang terjadi gitu? Oke, pertanyaan bagus. Nah, ini agak rumit. Karena yang melilit itu sebetulnya ular tidak berbisa, tetapi bahayanya justru lilitannya ini. Kalau kita dililit piton, saya orang dewasa saja dibelit 3 meter, panjangnya 3 meter, kalau tidak terlatih itu bisa fatal, bisa kecekik lehernya dan meninggal. Sudah banyak kasus. Apalagi kalau di Kalimantan ukurannya 5 meter, 7 meter, itu ditangani sendiri aja udah nggak kuat. Kita pegang ekornya aja kita kebawa sama ularnya, saking kuatnya si ular. Jadi memang harus hati-hati, kalau misalnya terbelit, dan ternyata si ularnya tidak bisa diselamatkan, yang penting nyawa yang membelit harus diselamatkan. Mungkin kasusnya Kak Yuga, warga panik, ada kasus kan waktu kecil dulu dililit, kemudian ularnya dibunuh. Ya sudah, yang penting kan selamat Kak Yuganya. Tapi kalau kita yang sudah tahu teknik, kita bisa melepaskan belitan. Itu tekniknya bagaimana? Dengan cara melepas dari ekor ya, bukan dari kepala. Jadi ekornya yang diputar. Begitu Kak Yoga, moga-moga ini kayaknya trauma nih. Moga-moga traumanya bisa hilang. Karena pernah dililit. Kak Yoga ya. Oke, mungkin seperti itu ya Kak Yoga. Nah, nah ini sekedar mengingatkan untuk teman-teman yang lain, durasi kita masih ada 20 menit lagi. Jadi untuk pertanyaan masih panjang lagi untuk ditanyakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, kawan-kawan? Ya, silakan Kak Fitri itu, Kak Fitri. Suaranya Kak Fitri nggak kedengaran ya. Suaranya bisa di unmute Kak.
di unmute. Suaranya dulu di unmute Kak Fitri, suaranya nggak masuk. Halo Kak Fitri, suaranya belum masuk Kak. Masih unmute. Belum masuk Kak, suaranya belum masuk. Masih termute. Teman-teman yang lain bisa sambil menyiapkan pertanyaan lagi ya, biar setelah Kak Fitri nanti kita bisa melanjutkan ke pertanyaan yang lain. Dan jika pertanyaannya tidak bisa melalui suara, mungkin teman-teman bisa melalui chatting ya. Jadi kita bisa sambil sharing juga di sini. Halo, Kak. Halo Kak, ya siap, mantap. Silakan Kak Fitri. Ya. Assalamualaikum Kak Haji. Kakak, saya mau tanya. Ya, ini Kak, kita dari Pramuka Peduli Satgas Pramuka Peduli Kota Banjarbaru, Kak, mau tanya ini. Ini kebetulan kalau di tempat kita tinggal ini, Kak, banyak sekali juga kalau sejenis ular itu macam-macam yang masuk ke lingkungan sekitar rumah. Jadi kebanyakan itu binatang peliharaan kita yang sering dimakannya Kak, termasuk ayam itu. Jadi kalau yang kita temui kebiasaan tuh kobra dan piton Kak. Dari yang kecil maupun yang besar. Jadi itu bagaimana Kak kalau misalkan mengusir atau sama sekali supaya ular itu tidak masuk ke wilayah lingkungan tempat tinggal kita, terutama mungkin ke peternakan atau kandang ayam, karena kadang tahu-tahu kalau kita kasih makan ayam, tahu-tahu malah kepala ular duluan yang ada di depan kandang kan Kak. Nah, yang kedua Kak, kemarin sempat kejadian nih, ini orang tua saya juga kemarin kena gigitan ular, tapi yang kata medis itu gigitan dari lipan Kak, yang mengakibatkan kaki beliau itu bengkak sampai ke lutut Kak. Jadi yang digigit itu di area pergelangan kaki. Sempat diopname ke rumah sakit Kak, jadi itu sudah sampai berdarah Kak, bengkak, ada nanahnya, ada darahnya, ya untung saja cepat dibawa padahal sudah sampai 18 hari di rumah itu. Iya, jadi mitos-mitos itu Kak, katanya taburkan garam supaya ularnya lari. Ada juga yang kasih tahu mungkin pakai kapur barus. Nah, ini mana yang benar Kak? Cara-cara pengusiran ular supaya tidak ada masuk. Itu aja Kak Haji, terima kasih. Ya, silakan Kak Fitri. Wow, menarik kasusnya. Ya, siap Kak. Jadi gini, pertama ketika kita melihara burung atau ayam, atau nggak melihara pun lah, tapi di rumah banyak tikus, maka itu sudah mengundang ular. Itu sudah memancing ular mendekat ke sekitar kita. Karena ular kan mencari makan di alam, ke stok makanan dia di alam sudah berkurang, nggak ada, dapat burung nggak ada, dapat hewan-hewan besar nggak ada, maka dia mendekat ke pemukiman. Jadi memang kalau mau melihara hewan-hewan ternak, budidaya, kita harus nyiapin pagar yang bagus, kita harus nyiapin ventilasi yang bagus agar
ular itu tidak masuk ke dalam area kandang. Itu yang saran yang bisa dilakukan. Yang kedua, ular memang tidak takut garam, tidak takut juga dengan kapur barus, tidak takut juga dengan belerang. Dia tidak suka bau yang menyengat saja, tapi bau menyengat yang tidak alami ya. Contohnya misalnya Wipol, Karbol, yang merek-merek pel lantai itu. Tapi itu kan menguap, Mbak. Ya, Kak, menguap dan tidak bertahan lama. Ya. Jadi harus selalu dijaga. Kalau saran saya sih lampu sekitar kandang dibikin terang, jangan remang-remang, jangan gelap. Kemudian ada pagar yang cukup bagus, jadi ular aksesnya nggak lancar masuk ke rumah. Kemudian kasus yang gigitan, saya setuju sama dokter itu digigit lipan, bukan ular. Karena kalau ular, efeknya nggak akan bengkak hanya sampai ke lutut. Dia akan menjalar sampai ke arah jantung. Jadi pembengkakannya itu paling nggak sampai ke pangkal paha atau pangkal lengan kalau tangannya yang kena. Itu kalau ular. Jadi kalau lipan pasti dia berhenti di satu titik lokal karena sifatnya lokal. Lipan, tawon, lebah itu hanya lokal saja. Dan penanganan pertama memang harus betul. Begitu kita merasa ada bisa yang masuk atau racun yang masuk, memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Khawatirnya adalah alergi. Alerginya ini yang berbahaya. Kegigit tawon Vespa misalnya itu disengat 1 atau 2 ekor mungkin nggak apa-apa, tapi kalau sampai lebih dari 5 ekor, efek alergi ke badan kita itu justru yang berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Makanya saya setuju dengan analisanya dokter, itu bukan karena ular tapi karena lipan. Karena kalau ular 18 hari itu sudah sampai kemana-mana harusnya, nggak cuma berhenti di lutut. Begitu. Kak, semoga membantu menjawab. Iya. Ya, Terima kasih, siap. Kak. Sama-sama. Ya, teman-teman, mungkin bisa terjawab untuk Kak Fitri tadi. Apakah kawan-kawan yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke. Mungkin saya bertanya lagi ya, Kak Aji ya. Iya. Silakan, Kak. Terkait gigitan ular kobra nih Kak, yang tadi bisa menyembur. Nah, itu jika terkena mata dan posisi kita di hutan itu tidak ada air, jarak sumber air terdekat dengan kita itu jauh kan. Apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah bisa kita lakukan dengan cara lain selain dengan dibasuh pakai air? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa ular kobra di mata kita itu bisa kontraksi berapa lama gitu Kak durasinya? Misalnya 5 menit dia sudah bisa bikin mata kita buta, atau 10 menit sudah bikin mata kita buta, seperti itu Kak. Ya, siap. Oke. Yang pertama tadi, kalau nggak ada air itu agak susah. Paling nggak di kotak P3K kita disiapin air atau cairan infus. Itu buat menanggulangi bisa ular yang nempel di mata. Kenapa harus air? Karena mata kita ini kan mengandung cairan. Ini ada pelapis pelindung berupa cairan tipis lah di atas pupil. Nah, kita harus membantu mengeluarkan bisa itu hanya dengan air. Kalau ditiup dengan udara, itu juga tidak akan berpengaruh. Justru malah tidak disarankan, nanti akan menggores. Apalagi sampai dikasih tanaman atau digosok. Ini yang fatal. Begitu digosok, cairan yang nempel di mata kita ini kebuka, nanti bisanya masuk ke dalam saraf-saraf di mata, malah jadi buta. Jadi memang fokusnya hanya di air atau air infus. Itu kenapa setiap kita kegiatan di lapangan, well prepare, persiapan first aid kita juga harus lengkap. Kalau nggak ada di stok ya kita harus segera cari. Gitu, Mas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang apa? Yang kobra? Ya, bisa kobra itu ketika kena mata, itu kontraksi ke matanya berapa menit gitu Kak? Oh, cepat Mas. Cepat langsung. Juga langsung panas, langsung sakit. Saya 3 kali soalnya kesembur, jadi bisa cerita. Begitu kena, udah kayak kulit kena korek lah, langsung panas nyos gitu, nggak pakai butuh beberapa detik. Atau kita tangan kena air aki gitu, air keras. Kalau mata ya kena over cahaya gitu kan, mata kita terus kedip-kedip, itu rasanya udah kayak gitu. Nanti 1 jam setelah penanganan, begitu kena kan langsung kita irigasi.
1-2 jam itu mata belum bisa buka, agak bengkak, panas, melihat matahari sedikit itu sakit, perih. Kemudian di treatment lagi, dikompres pakai air dingin boleh, atau diguyur air lagi, sampai 4 atau 5 jam baru nanti pulih. Baru free, nggak perlu dibawa ke rumah sakit, asal tadi ya, treatment pertamanya betul. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Aji. Ya, sama-sama. Untuk Kak Regina ini yang di chatroom, dari berdasarkan pengalaman kami nggak pengaruh, Kak. Pohon kelor, pohon tanaman serai itu nggak berpengaruh terhadap ular. Ular tetap akan aja datang. Bahkan ada beberapa ular yang sembunyi di akar-akar tanaman serai. Jadi sampai sekarang tidak ada penelitian atau pengalaman kami yang menyatakan tanaman untuk mengusir ular. Itu tidak ada. Semuanya ular masih santai-santai saja ketika ketemu sama tanaman. Bahkan di yang berduri, salak itu pun ada juga ular. Ini review saja ya, biar nanti nggak kaget tanam serai ternyata ularnya masih ada, karena memang ular nggak bisa membedakan pohon. Oke. Ya, terima kasih Kak Aji. Dan Baik, terima kasih juga atas sarannya Kak Regina. Ya. Bagaimana teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang dibawakan oleh Kak Aji? Kalau yang lain belum ada, saya mau nanya lagi. Ya, silakan Kak Onyeng. Kak Haji, saya masih penasaran ini Kak Haji. Ini soal refleks mungkin ya. Soal stop tadi Kak Haji. Mungkin ada ini nggak? Ada semacam metode nggak ya? Kalau kita untuk bisa stop tadi gitu loh. Oke. Stop itu prinsip utamanya gini. Kalau kita ketemu kobra, kemudian kobranya ngelihat kita, lihat saya dan di sebelah saya ada pohon, selama saya diam, maka kobra tidak bisa membedakan mana pohon dan mana orang. Dia akan pergi aja, santai. Yang penting kita diam. Kaki ke atas sampai ke perut, sampai ke dada ini diam. Kalau tangan mau gerak, sambil telepon, update status, atau motret itu boleh. Yang penting pandangan ular ke arah bawah itu jangan ada gerakan. Itu kita sudah buktikan beberapa kali, kita sudah simulasikan, bahkan kalau latihan, kita bikin lingkaran, saya lepas 5 atau 10 ekor kobra di tengah, yang bikin lingkaran harus diem. Nanti kobranya akan keluar lewat jalan sendiri. Itu prinsip stop yang kita pakai. Tidak boleh bergerak, kemudian thinking, kita harus berpikir ini ularnya spesiesnya apa, ini yang tadi ilmu mengetahui spesies itu penting. Kalau ternyata ularnya hanya gantung di dahan dan kita tidak terakses jalannya, berarti nggak usah diganggu, biarin aja misalnya. Kemudian observe, jangan sampai ada ular di depan, kita mau lari, takut lari, di belakang ada motor lewat, jadi malah ketabrak motor, itu kan juga harus diperhitungkan. Dan prepare, kita mau melakukan apa, apakah cari tongkat, atau cari pertolongan, atau kalau mau pas bawa ranselnya ditaruh di depan, sebagai penghalang atau apa, itu prinsip stop yang kita pakai. Siap, gitu Kak Onyeng. Oke, terima kasih Kak Haji. Siap, sama-sama Kak. Go. Ini file materi saya kirim ke Kak Onyeng ya. Siap, boleh Kak. Ya, siap. Lewat WA saja sebentar. Oke teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi terkait materi tadi? Kita masih ada waktu beberapa menit, mungkin untuk 1 pertanyaan lagi masih bisa. Mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu, mungkin Kak Haji, biasanya kalau di perkemahan yang paling sering ada itu ular apa ya? Nah, ini agak susah menjawabnya, karena keberadaan ular itu tergantung kita lokasi berkemahnya di mana. Di Jawa dan di Kalimantan pasti berbeda. Tapi yang perlu diwaspadai ketika berkemah itu adalah
melakukan aktivitas agar ular itu tidak nyaman dan dia berpindah sendiri. Ini triknya. Triknya adalah sebelum kita buka tenda, kita gunakan tongkat pramuka atau kayu yang kita bawa, kita pukul-pukul saja dulu di tanah dan di pohon-pohon sekitar tempat tenda kita mau dirikan. Itu triknya, Kak. Karena dengan begitu mereka akan merasa terganggu. Begitu terganggu mereka akan pergi menjauh. Jadi kita tidak perlu cari ular, hewan apapun, begitu kita masuk ke kawasan mereka, mereka pasti menjauh. Yang penting kita melakukan aksi pembersihan dulu, sampah-sampah digeser-geser, kemudian kalau bikin tempat tendanya dibuka ya, area itu dikasih parit yang untuk mengusir, menjauhkan sampah-sampah yang mungkin menjadi tempat sembunyinya lipan, kalajengking, termasuk ular dan hewan-hewan yang lain. Lalu buka api unggun. Ular tidak takut sama cahaya, kadang cenderung mendekati cahaya, tapi dia takut sama panas. Dan beberapa hewan takut sama asap. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau spesies ularnya apa, agak susah menjawabnya karena acak, Mas. Hampir di semua tempat itu banyak. Misalnya kayak elang, weling, kobra, ular hijau itu juga masih banyak. Begitu kebiasaan kita lakukan. Oke. Siap. Makasih Kak Haji. Ya. Ya, mungkin pertanyaan sudah kita cukupkan. Sama-sama, Kak. Ya. Pertanyaan sudah kita cukupkan. Mungkin ini closing statement nih Kak, sedikit dari yang ulun rangkum, yang saya rangkum. Itu berarti kita ketika bertemu dengan ular, kita menggunakan metode stop tadi, di mana silent, thinking, observasi, dan prepare. Jangan langsung dibunuh. Kenapa? Dikarenakan setiap jenis ular itu memiliki fungsinya di ekosistem kita. Contoh jika kita membunuh ular piton, nanti banyak serangga-serangga atau hewan-hewan kecil seperti tikus yang berkembang biak. Dan juga ketika ada ular, lebih baik kita menjauhi dan jangan berusaha menangkap ular tersebut. Karena bisa saja ular itu berbisa, bisa saja ular itu berbahaya dalam hal lilitan. Jadi alangkah baiknya kita menjauhi ular tersebut dan tidak berusaha menangkap ular tersebut. Mungkin itu saja sedikit closing statement yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan oleh Kak Rizky, Kak Aji, maaf Kak, yang diberikan oleh Kak Aji. Beliau sudah memberikan materi yang cukup menarik dan ilmunya mungkin bisa kita terapkan nanti pada kegiatan kita di alam. Terima kasih yang banyak untuk Kak Aji. Mungkin untuk materi pertama saya akhiri, saya kembalikan kepada Kak